warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana Nazara Kasiwati dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menumbuhkan budaya maritim bagi generasi muda. Yang pertama ada sejarah Indonesia sebagai wilayah maritim. Indonesia bukanlah pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut, tetapi laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Indonesia adalah negara maritim karena hampir 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh kurang lebih 17.000 pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang membujur kurang lebih 5.000 km sepanjang Katulistiwa. Selain sebagai negara kepulauan, sejarah juga menceritakan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu telah menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang cukup tangguh. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Seram, Pulau Arguni yang dipenuhi oleh gambar-gambar layar sama halnya dengan gambar layar yang ada di Candi Borobudur. Dengan adanya relief kapal yang terdapat di Candi Borobudur yang berangkat tahun 1 Masehi, dari sana dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia pada masa prasejarah sudah memiliki hubungan perdagangan dan merasakan manfaat dari perdagangan laut. Data-data sejarah kebaharian Indonesia membuktikan bahwa negara Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas sampai ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan. Fakta prasejarah lainnya adalah cadas gua yang terdapat di Pulau Muna, Pulau Seram, dan Pulau Arguni yang diperkirakan berasal dari 1000 tahun sebelum Masehi, dipenuhi dengan lukisan layar atau perahu. Selain itu ditemukan kesamaan benda-benda sejarah antara suku aborigin di Australia dengan suku Jawa yang menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan hubungan dengan jalur laut, tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Bangsa Indonesia dengan budaya kemaritiman bukanlah fenomena baru. Fakta sejarah menunjukkan bahwa fenomena kehidupan kemaritiman, pelayaran, dan perikanan beserta kelembagaan formal dan informal yang menyertainya merupakan kontinuitas dari proses perkembangan kemaritiman Indonesia masa lalu. Keperkasaan dan kejayaan nenek moyang kita di laut haruslah menjadi penyemangat generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bentuk implementasi pada masa kini bukan hanya sekedar berlayar, tetapi bagaimana bangsa Indonesia dengan wilayah yang 2/3-nya merupakan lautan dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan pembangunan bangsa. Fase prasejarah dan zaman kerajaan sebelum Masehi hingga abad ke-16. Sejarah juga mencatat dengan tinta emas bahwa di era Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak yang merupakan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang merupakan cikal bakal Indonesia, pernah menjadi center of excellence di bidang kemaritiman, kebudayaan, dan agama di Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan-kerajaan besar tersebut pernah menyatukan wilayah kekuasaan yang luas dan disegani bangsa lain karena kehebatan armada niaga laut dan armada militer yang tangguh. Selanjutnya, ada fase masa penjajahan pada abad ke-16 hingga tahun 1945. Sejak masuknya penjajah Eropa, terutama Belanda ke bumi Nusantara, saat itulah dunia kemaritiman Nusantara mengalami masa suram. Dengan hadirnya bangsa-bangsa barat di Nusantara, dengan kekuatan armada yang jauh lebih kuat, hal ini dapat menenggelamkan kekuatan dari armada Indonesia. Kemudian ada fase masa kemerdekaan. Yang pertama ada era Orde Lama, dan yang kedua ada era Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu era reformasi. Selanjutnya, potensi sumber daya alam kelautan Indonesia mencakup yang pertama yaitu Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 hingga 60.000 km persegi. Padang lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Yang ketiga, negara Indonesia memiliki 4 titik strategis yang dilalui 40% kapal perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka,
Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang bisa memberikan peluang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri, perdagangan, serta pelayaran maritim dunia. Yang keempat, perairan laut yang sangat luas dan bervariasi kedalamannya menghasilkan berbagai tipe ekosistem maritim yang kaya sumber daya alam laut. Selanjutnya yang kelima, potensi sumber daya alam kelautan yang belum optimal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, perikanan, perhubungan, dan perdagangan serta industri. Yang keenam adalah terumbu karang dan mangrove yang luas. Ekosistem koral di Indonesia merupakan ekosistem koral terlengkap di dunia. Kita harus bangga kepada itu. Besarnya potensi ekonomi laut Indonesia harus dapat dioptimalkan pengelolaannya agar memberi manfaat kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada kelemahan. Hanya mencakup pengelolaan sumber daya alam selama ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat karena ada beberapa kelemahan. Menurut Suratman pada tahun 2013, kelemahan tersebut meliputi yang pertama, jati diri masa depan bangsa Indonesia belum fokus apakah sebagai negara agraris atau industri jasa dalam konteks negara maritim terbesar di dunia. Yang kedua, basis orientasi pembangunan masih tergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi, terutama sumber daya alam di daratan dan bersifat non-renewable. Yang ketiga, pemerintah yang masih lemah karena adanya korupsi, politik mahal, ekonomi yang belum mantap, serta masalah penduduk, ketenaga kerjaan, pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya kesempatan kerja, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang lengkap. Yang terakhir adalah upaya membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan tangguh sehingga menjadi poros maritim dunia adalah yang pertama, menegakkan peraturan-peraturan hukum. Upaya membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan tangguh sehingga menjadi poros maritim dunia adalah yang pertama, menegakkan peraturan-peraturan hukum yang memberikan legitimasi kuat kepada semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang perairan Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Menko Kemaritiman. Yang keempat, pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pembangunan teknologi geospasial dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau JIGN. Indonesia dengan berbagai potensi kelautan atau kemaritimannya harus kita jaga agar generasi yang lebih muda dapat menikmatinya. Mari kita jaga wilayah maritim Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.